Jadi dalam ibadah itu kemungkinannya dua. Pertama, tidak ada tuntunan, tidak perlu kita kerjakan. Yang kedua, ada larangan, juga tidak perlu kita kerjakan. La'anallah man awa muhdisan. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang mendukung pelaku bid'ah. Di edisi terjemahan situ terjemahannya kurang pas. Coba nanti dicek. Saya tadi ngecek di kok beda terjemahannya. Nah, kalau saya lihat lafadz teks Arabnya itu muhdis. Muhdis itu orang yang membuat perkara yang baru di dalam agama. Maka Nabi menyebutkan iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dengan perkara yang baru di dalam agama. Saya lihat di teks Indonesianya tidak sama dengan teks Arabnya. Di situ apa, Pak? Orang yang melindungi orang yang melanggar hukum Allah. Ya bener, masih umum itu. Maka karena di sini muhdis itu membuat perkara yang baru di dalam agama. Allah melaknat orang yang mendukung atau melindungi orang yang melakukan bid'ah. Bid'ah yang dimaksud adalah sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa, siapa yang membuat perkara yang baru. Ahdatsa, muhdits. Di sini adalah perkara yang baru. Yang kedua, fi amrina, dalam urusan agama, dalam urusan kami, yakni urusan agama. Artinya jangan tarik bid'ah kepada perkara dunia. Jadi kalau perkara dunia itu Nabi sudah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Maka tidak perlu dikomentari tentang masalah ambulan, mobil, handphone. Itu bukan termasuk bid'ah. Karena bid'ah kata Nabi fi amrina, dalam urusan kami, yakni dalam perkara agama. Hadza, dalam perkara agama ini. Ma laisa minhu, yang tidak ada isyarat darinya, maka itu disebut sebagai bid'ah. Nah, kalau ada isyarat maka bukan bid'ah. Kalau ada isyarat, saya sudah pernah sampaikan di sini. Contohnya Nabi ngasih isyarat bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, sunnahku. Kemudian beliau bersabda sunnah khulafa'ir rasyidin. Maka apa yang dikerjakan khulafa'ir rasyidin itu masih sunnah, bukan bid'ah. Apa yang dikerjakan oleh Khalifah Abu Bakar, apa yang dikerjakan oleh Khalifah Umar, apa yang dikerjakan oleh Khalifah Utsman bin Affan, apa yang dikerjakan oleh Khalifah Ali radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua, itu namanya sunnah khulafaur rasyidin, bukan termasuk bid'ah. Loh kok bukan bid'ah? Kan tidak dikerjakan Nabi. Nabi sudah memberitahu sunnatil khulafair rasyidin, yang dikerjakan khulafaur rasyidin itu sunnah. Maka ada sunnah Nabi, ada sunnah khulafa ar-rasyidin. Baik, jadi di sini larangan bagi kita untuk mendukung pelaku bid'ah di dalam agama. Karena Nabi bersabda, Allah melaknat orang yang mendukung perkara bid'ah. Baik, Bapak, Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita di dalam beribadah itu untuk melihat dalil. Dalam ibadah penting bagi kita untuk melihat dalil. Karena ibadah itu butuh dalil. Tidak bisa ibadah itu berkreasi.
Jadi ibadah itu butuh dalil, tidak berkreasi. Tapi kalau urusan muamalah itu boleh berkreasi. Silahkan urusan muamalah, lomba masak, ada yang bikin bakso kotak, ya ora apa-apa, kreasi. Lo kan yang lain bunder kok kotak, ya boleh untuk biar jurinya terkesan. Bakso cinta, dibuat gambar apa baksonya, hati. Neng yo angel gawe iki. Namanya orang kreasi dalam urusan dunia, itu silahkan saja. Kreasi apa lagi misalnya, silahkan dalam masalah perkara dunia. Misalnya lagi bakwan jagung, ada yang kreasi lagi. Bakwan apa Pak? Bakwan kawi, apa meneh? Bakwan telo, loh. Bakwan aja kreasinya banyak kan? Boleh. Nah, bakwan apa? Kelor, ya bakwan kelor. Oh, itu bebas karena urusan dunia, muamalah. Selama tidak dilarang boleh. Maka dalam urusan muamalah itu selama tidak dilarang boleh. Tapi kalau urusan agama yang harus kita perhatikan dua, ada tidak tuntunannya. Kalau tidak ada, tidak perlu kita kerjakan. Yang kedua, ada tidak larangannya. Kalau dilarang, tidak perlu kita kerjakan. Jadi dalam ibadah itu kemungkinannya dua. Pertama, tidak ada tuntunan, tidak perlu kita kerjakan. Yang kedua, ada larangan, juga tidak perlu kita kerjakan. Tetapi kalau muamalah, jangan tanya tuntunan. Tapi kalau muamalah, maka selama tidak dilarang itu boleh. Selama tidak dilarang itu boleh. Namun demikian, nanti dalam masalah adab-adab muamalah juga yang perlu kita perhatikan adalah tuntunan. Tetapi pada prinsipnya selama tidak dilarang boleh. Tuntunan itu konteksnya adalah adab-adab. Baik. Sehingga untuk terkait perkara-perkara yang tidak dituntunkan di dalam agama kita, maka hendaknya kita berlepas diri. Tidak kemudian di dalam bab ini mendukung, karena Rasul menyebutkan Allah melaknat orang yang mendukung pelaku atau perbuatan bid'ah.